Kisah nyata horor pesugihan pemilik usaha kuliner tumbal ritual darah persembahan. Di sebuah sudut kota Cirebon yang ramai, Kang Yana menjalani rutinitasnya sebagai pedagang kuliner. Setiap pagi, ia bangun sebelum fajar menyingsing, mempersiapkan berbagai hidangan tradisional yang menjadi andalannya. Dari nasi goreng hingga sate, semua terasa biasa bagi orang-orang yang lewat. Namun, bagi Kang Yana, tiap piring yang disajikan adalah harapan untuk masa depan yang lebih baik. Kang Yana berusia 25 tahun, tampak dewasa dan penuh pengalaman. Namun, di balik senyumnya, ada kecemasan yang mendalam. Ia merasa terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang tampaknya tak ada ujungnya. Pendapatannya tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk impian-impian yang selalu membara di dalam hatinya. Ia sering melihat teman-temannya berhasil meraih kesuksesan, membuka usaha dengan modal yang tampaknya sedikit, dan hidup dalam kemewahan yang selalu diimpikannya. Dalam suasana penuh kerinduan akan kekayaan, Kang Yana teringat pada masa lalu yang kelam. Ia pernah memiliki batu merah delima, sebuah warisan dari neneknya yang konon memiliki kekuatan gaib. Batu itu bukan hanya sekadar perhiasan, ia percaya bahwa batu tersebut bisa memberinya keberuntungan dan kekayaan. Namun, ketika batu itu hilang akibat penipuan, rasa kehilangan menghantuinya. Setelah kehilangan itu, hidupnya terasa semakin suram. Ia berusaha mencari tahu tentang kekuatan gaib yang bisa membantunya mendapatkan kembali kekayaan yang hilang. Saat melayani pelanggan, Kang Yana seringkali mendengar bisikan tentang pesugihan, praktik yang menjanjikan kekayaan dengan imbalan yang tampaknya terjangkau. Ia mendengar cerita orang-orang yang berhasil menjadi kaya dengan cara tersebut, meskipun harus membayar dengan hal-hal yang sangat berharga. Namun, di dalam hatinya, ada keraguan. Ia tahu bahwa pesugihan bukanlah jalan yang benar, tetapi keinginan untuk keluar dari kesengsaraan seringkali mengaburkan akal sehat. Kekhawatiran semakin membanjiri pikirannya. Ia melihat orang-orang di sekitarnya berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, tetapi beberapa di antaranya tampak beruntung, seolah-olah mereka memiliki rahasia yang tidak diketahui orang lain. Rasa iri mulai menggerogoti jiwanya, membuatnya merasa semakin terasing dari dunia yang seharusnya ramah. Dalam kegelapan malam, ia sering merenung, bertanya pada dirinya sendiri, apakah hidupnya akan selalu seperti ini? Apakah ia akan terus berjuang tanpa pernah merasakan manisnya keberhasilan? Suatu malam, saat duduk sendirian di warungnya, Kang Yana mendengar percakapan dua orang pelanggan. Mereka membicarakan tentang seorang dukun di Bandung yang terkenal bisa membantu orang-orang yang mencari kekayaan. Dukun itu dikatakan memiliki ritual khusus yang bisa memanggil makhluk gaib, memberikan kekayaan dengan syarat tertentu. Mendengar hal ini, rasa ingin tahunya semakin membara. Dalam hati, ia mulai merasakan sebuah harapan baru, sebuah jalan keluar dari segala kesulitan yang dihadapi. Kang Yana tahu bahwa ia harus mengambil keputusan. Apakah ia akan terus menjalani hidupnya yang penuh kecemasan, atau berani melangkah ke jalur yang berisiko? Dalam kebimbangannya, ia tertarik pada pemikiran untuk melakukan pesugihan. Rasa takut menyelinap, tetapi keinginan untuk meraih kekayaan lebih kuat. Ia mulai merencanakan langkah selanjutnya, dan tanpa disadari, perjalanan yang dipilihnya akan membawanya ke jurang kegelapan yang tak terduga. Kang Yana terbangun dengan pikiran yang penuh keraguan. Mimpinya semalam dipenuhi dengan gambaran kekayaan yang melimpah, namun di balik itu terdapat bayangan gelap yang menyelimuti pikirannya. Dalam pencarian harapan, ia merasa seolah terjebak dalam tirani kemiskinan yang tak kunjung padam. Setiap hari, ia melayani pelanggan dengan senyum, tetapi hatinya bergejolak. Apakah semua usaha ini akan membuahkan hasil? Atau akankah ia terus berjuang tanpa menuju kemana-mana? Setelah mendengar tentang dukun di Bandung, rasa ingin tahunya semakin menggebu. Ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang praktik pesugihan dan bagaimana cara melakukannya. Dalam pencariannya, ia bertemu dengan beberapa orang yang pernah mencoba pesugihan. Mereka menceritakan pengalaman menggiurkan, bagaimana mereka bisa meraih kekayaan dengan cepat, tetapi di sisi lain, ada cerita tragis yang menyertainya.
Banyak dari mereka yang mengalami masalah kesehatan, kehilangan orang terkasih, atau terjebak dalam kesedihan yang mendalam. Namun, semua itu tampak tidak berarti dibandingkan dengan godaan kekayaan yang mereka raih. Suatu pagi, Kang Yana memutuskan untuk pergi ke Bandung, tempat di mana dukun tersebut tinggal. Ia merasa ada sesuatu yang mendesaknya untuk segera bertindak, seolah waktu tidak berpihak padanya. Dengan mengendarai sepeda motor tua miliknya, ia menembus jalanan yang penuh dengan harapan dan ketakutan. Dalam perjalanan, pikirannya dipenuhi dengan berbagai kemungkinan, apa yang akan terjadi jika ia benar-benar melakukannya. Setibanya di Bandung, Kang Yana mencari alamat dukun yang telah disebutkan. Setelah berkeliling, ia akhirnya menemukan rumah sederhana di pinggiran kota. Dengan napas terengah-engah, ia mengetuk pintu. Seorang wanita tua, dengan mata tajam dan aura misterius, membuka pintu. Ia memperkenalkan dirinya sebagai dukun yang terkenal dapat membantu orang-orang seperti Kang Yana. Di dalam rumah, suasana terasa berat dan penuh ketegangan. Dukun itu mengamati Kang Yana dengan saksama, seolah bisa membaca pikiran dan rasa gelisahnya. Kang Yana menjelaskan keinginannya untuk melakukan pesugihan, berharap mendapatkan kekayaan yang selama ini diimpikannya. Wanita tua itu mendengarkan dengan seksama, kemudian mulai menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Untuk mendapatkan kekayaan, katanya, kamu harus menyiapkan tumbal. Ini adalah bagian yang paling penting dari ritual. Tanpa tumbal, tidak ada kekayaan yang bisa kamu dapatkan. Suara dukun itu bergetar, menimbulkan rasa ngeri dalam hati Kang Yana. Namun, rasa ingin tahunya mengalahkan segala ketakutan yang ada. Kang Yana bertanya lebih lanjut tentang tumbal yang dimaksud. Dukun itu menjelaskan bahwa tumbal bisa berupa darah manusia, dan semakin kuat darah yang dikorbankan, semakin besar pula kemungkinan untuk mendapatkan kekayaan. Dalam hati, Kang Yana merasa terombang-ambing antara ketertarikan dan ketakutan. Ia tidak pernah membayangkan harus mengorbankan sesuatu yang begitu berharga. Setelah mendengar semua itu, Kang Yana merasa seolah terjebak dalam sebuah pilihan yang sulit. Rasa putus asa mendorongnya untuk melangkah lebih jauh, tetapi rasa kemanusiaan dalam dirinya berjuang untuk menahan langkahnya. Namun, saat dukun itu menjanjikan bahwa kekayaan yang akan didapatkan bisa mengubah hidupnya selamanya, Kang Yana merasa terpengaruh. Ia memikirkan keluarganya, bagaimana mereka akan hidup lebih baik jika ia berhasil mendapatkan semua itu. Dengan berat hati, Kang Yana memutuskan untuk melanjutkan rencananya. Ia merasa seolah tidak ada jalan kembali. Ketika dukun itu memberikan daftar barang yang harus disiapkan untuk ritual, termasuk kain putih dan sesaji, Kang Yana berjanji untuk memenuhi semua syarat. Rasa ketegangan menyelimuti hatinya, tetapi keinginan untuk keluar dari kesulitan hidup mengalahkan semua keraguan. Kembali ke Cirebon, Kang Yana merasakan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa jalan yang dipilihnya berbahaya, tetapi harapan akan kekayaan membuatnya melupakan segala resiko. Ia melakukan persiapan ritual dengan penuh kesungguhan, meskipun dalam hati ada bisikan bahwa semua ini mungkin akan membawa konsekuensi yang lebih besar daripada yang ia bayangkan. Di tengah malam yang gelap, saat semua orang terlelap, Kang Yana bersiap untuk melaksanakan ritual pertamanya. Dalam kegelapan, ia merasa seolah berdiri di ambang jurang, siap melangkah ke dalam ketidakpastian yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, Kang Yana berdiri di depan altar sederhana yang telah ia buat di halaman belakang rumahnya. Suasana sekeliling terasa hening, hanya suara angin malam yang sesekali terdengar. Lampu temaram dari lilin yang dinyalakan memberikan nuansa mistis, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding rumah. Rasa takut dan harapan saling beradu di dalam hatinya. Ia tahu bahwa malam ini adalah malam yang akan menentukan masa depannya. Setelah mengumpulkan semua barang yang diperlukan untuk ritual, Kang Yana memeriksa kembali daftarnya. Kain putih yang telah dibeli dari pasar terhampar rapi, makanan dan minuman sebagai sesaji terletak di atas altar, serta botol kecil berisi darah yang sangat berharga. Ia harus mendapatkan darah dari golongan O, yang diyakini memiliki kekuatan luar biasa untuk menarik perhatian makhluk gaib.
Dalam keadaan penuh ketegangan, ia teringat bagaimana ia mengorbankan sedikit darahnya sendiri untuk memenuhi syarat tersebut. Kang Yana mengatur posisi kain putih dengan rapi, membentuk lingkaran yang menandakan tempat suci. Dalam pikirannya, ia membayangkan semua yang diharapkan, kekayaan melimpah, kehidupan yang layak, dan kebahagiaan yang selama ini dinanti. Ia menutup mata dan mengatur napas, berusaha menenangkan diri sebelum memulai ritual. Namun, suara detak jantungnya yang cepat membuatnya merasa semakin gugup. Dengan suara gemetar, Kang Yana mulai melafalkan doa-doa yang diajarkan oleh dukun. Setiap kata terasa berat, seolah mengandung makna dan konsekuensi yang dalam. Dalam hatinya, ia memohon kepada makhluk gaib agar mau mendengarkan permohonannya. Ia berjanji akan memenuhi semua syarat yang diminta, berharap agar ritual ini berjalan lancar dan membuahkan hasil. Saat ia melanjutkan doa-doanya, tiba-tiba angin berhembus kencang, membuat lilin-lilin yang menyala bergerak hebat. Rasa dingin menyentuh kulitnya, dan Kang Yana merasa seolah ada sesuatu yang hadir di sekelilingnya. Dalam kegelapan, bayangan samar mulai muncul, mengisyaratkan bahwa makhluk gaib mungkin sedang mendengarkan. Jantungnya berdegup kencang, dan ketakutan mulai mencengkeramnya. Setelah menyelesaikan doa, Kang Yana mengambil botol berisi darah dan menuangkannya ke atas altar sebagai persembahan. Ia merasakan perasaan aneh saat darah itu menyentuh kain putih, seolah ada ikatan yang terjalin antara dirinya dan dunia gaib. Dengan rasa harap, ia melanjutkan ritual dengan menyajikan makanan dan minuman yang telah disiapkannya. Semua itu sebagai bentuk penghormatan kepada makhluk gaib yang diharapkan akan membantunya. Saat persembahan selesai, Kang Yana menunggu dengan harapan. Waktu terasa berjalan lambat, dan rasa cemas semakin menumpuk. Dalam keheningan malam, tiba-tiba ia merasakan suasana berubah. Suara bisikan datang dari arah yang tidak jelas, seolah makhluk gaib itu mulai merespons. Kang Yana merasakan getaran di udara, dan tanpa sadar, ia menahan napas. Saat bisikan itu semakin jelas, Kang Yana merasa terpesona dan takut sekaligus. Dalam bisikan itu, ia mendengar janji-janji kekayaan, janji untuk mengubah hidupnya secepatnya. Namun, bersamaan dengan itu, ia juga mendengar peringatan bahwa segala sesuatu ada harganya. Rasa ngeri menyelimuti hatinya, tetapi hasrat akan kekayaan membuatnya mengabaikan peringatan tersebut. Setelah beberapa saat, Kang Yana merasa seolah ada sesuatu yang telah terjadi. Ia membuka mata dan melihat bahwa altar di depannya seolah berkilau. Dalam hatinya, ada keyakinan bahwa ritual ini berhasil dan kekayaan akan segera menghampirinya. Namun, di sudut pikirannya, ada keraguan yang terus mengganggu. Apakah semua ini benar-benar sepadan dengan risiko yang harus diambil? Malam itu berakhir dengan Kang Yana terjebak dalam perasaan campur aduk, antara harapan dan ketakutan. Ia tahu bahwa jalan yang telah dipilihnya berbahaya, tetapi keinginan untuk mendapatkan segalanya dalam waktu singkat semakin membakar semangatnya. Dengan perasaan tegang, ia beranjak dari altar, bertekad untuk menunggu hasil dari ritual yang baru saja dilakukannya. Dalam perjalanan kembali ke dalam rumah, ia kembali merenungkan nasib yang mungkin akan dihadapinya. Rasa bersalah dan ketakutan mulai menggerogoti pikirannya, tetapi Kang Yana berusaha menepisnya. Ia berjanji pada diri sendiri bahwa semua ini akan membawa hasil yang memuaskan. Namun, ia tidak menyadari bahwa keputusan yang diambilnya malam itu akan membawanya ke dalam kegelapan yang lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Hari-hari setelah ritual terasa seperti mimpi bagi Kang Yana. Dalam waktu yang singkat, dagangannya mulai laris manis. Setiap pagi, ia melihat antrean panjang di depan warungnya. Uang masuk ke dalam kantongnya dengan cepat, dan setiap lembar rupiah yang didapatkan seakan menghapus semua kesedihan dan kepenatan yang pernah ia rasakan. Rasa syukur bercampur dengan ketidakpercayaan menyelimuti hatinya. Ia merasa seolah terlahir kembali, dengan dunia baru yang penuh dengan harapan dan kemungkinan. Kang Yana mulai merasakan kebebasan finansial untuk pertama kalinya. Ia membeli bahan-bahan makanan berkualitas lebih baik, memperluas menu,
dan bahkan mulai memikirkan untuk membuka cabang baru. Impian yang dulunya tampak jauh kini terasa dekat. Ia membayangkan memiliki restoran besar, tempat di mana orang-orang berkumpul untuk menikmati masakan tradisional yang ia ciptakan. Selama bertahun-tahun berjuang, ia akhirnya merasakan manisnya keberhasilan. Namun, di balik kebahagiaan yang melimpah, ada bayangan gelap yang terus mengintai. Meskipun Kang Yana berusaha untuk tidak memikirkannya, ada saat-saat ketika ia terbangun di tengah malam dengan perasaan cemas. Mimpi buruk tentang ritual yang ia lakukan menghantuinya. Dalam mimpinya, ia melihat wajah-wajah orang-orang yang ia korbankan, dan rasa bersalah mulai menggerogoti hatinya. Namun, setiap kali ia mengingat kekayaan yang telah diraihnya, rasa bersalah itu seolah menguap. Kang Yana mulai memperlihatkan kekayaannya kepada orang-orang di sekitarnya. Ia mengundang teman-temannya untuk merayakan keberhasilannya di warung. Dalam suasana penuh kebahagiaan, ia bercerita tentang bagaimana semua ini bisa terjadi. Teman-temannya terpesona, mereka memuji keberaniannya dan berusaha meniru langkahnya. Rasa bangga menyelimuti Kang Yana, dan untuk pertama kalinya, ia merasa diterima dan dihargai oleh orang-orang di sekitarnya. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai merasakan dampak dari keputusan yang diambilnya. Meskipun uang mengalir deras, ia juga merasakan perubahan dalam diri dan lingkungan sekitarnya. Beberapa teman yang dulu dekat mulai menjauh, dan Kang Yana merasakan kesepian yang mendalam. Orang-orang mulai menilai dirinya berdasarkan kekayaan yang dimiliki, bukan lagi karena siapa dirinya sebenarnya. Ia merasa terasing di tengah keramaian, seolah-olah semua orang hanya ingin mendekatinya karena harta. Suatu malam, setelah seharian berjualan, Kang Yana duduk sendirian di warungnya. Ia melihat sekeliling dan merasakan kesepian yang menyesakkan. Dalam keramaian, ia merasa lebih sendirian dari sebelumnya. Pikiran-pikiran tentang harga yang harus dibayar untuk semua ini terus menghantuinya. Namun, ia berusaha untuk menepisnya, meyakinkan diri bahwa semua ini adalah hasil dari kerja keras dan keberanian. Kebahagiaan yang didapatkan tidak hanya terasa pada dirinya, tetapi juga pada keluarganya. Kang Yana mulai membelikan pakaian baru untuk ibunya dan membayar biaya sekolah untuk adik-adiknya. Ia merasa bangga bisa memberi mereka kehidupan yang lebih baik. Namun, di balik senyum mereka, ia tidak bisa mengabaikan suara kecil dalam dirinya yang terus bertanya, apa harga dari semua ini? Malam demi malam, Kang Yana terjaga, memikirkan semua yang telah terjadi. Dalam kesunyian, ia mulai merasakan bahwa kekayaan yang diraihnya tidak sepenuhnya membawa kebahagiaan. Meskipun ia memiliki semua yang diinginkan, ada rasa kosong yang tak terisi. Ia merindukan kebahagiaan sederhana yang dulu ia miliki, ketika ia tidak terjebak dalam dunia pesugihan dan semua konsekuensinya. Rasa penyesalan mulai tumbuh di dalam hati Kang Yana, tetapi ia berusaha untuk mengabaikannya. Ia ingin menikmati setiap momen keberhasilannya, meskipun di balik itu ada bayangan gelap yang terus mengintai. Kini, dengan kekayaan yang melimpah, ia harus berpikir tentang langkah selanjutnya. Apakah ia akan terus berjalan di jalan ini, ataukah ada cara lain untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menghantuinya, dan Kang Yana tahu bahwa ia akan segera dihadapkan pada pilihan yang lebih sulit. Seiring waktu berlalu, kebahagiaan yang dirasakan Kang Yana mulai bergulir menjadi beban yang berat. Di balik tawa dan perayaan yang mengelilinginya, ia merasakan adanya sesuatu yang tidak beres. Setiap malam, ketika kesunyian menyelimuti rumah dan warungnya, pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu pikirannya kembali muncul. Apakah semua yang ia peroleh sebanding dengan apa yang harus dibayar? Satu malam, saat duduk sendirian di warungnya setelah menutup usaha, Kang Yana merenung. Ia melihat keluar jendela, memandangi gelapnya malam yang seakan menampakkan bayangan-bayangan dari masa lalunya. Wajah-wajah orang-orang yang telah ia korbankan dalam ritual pesugihan mulai menghantuinya. Ia teringat akan darah yang telah ditumpahkan, dan bagaimana ia dengan mudahnya mengabaikan semua peringatan yang diberikan oleh dukun. Dalam kebisingan pikirannya, Kang Yana merasa terjebak dalam labirin rasa bersalah.
Ia mulai bertanya-tanya tentang harga dari setiap lembar uang yang ia dapatkan. Apakah kebahagiaan yang sementara ini akan menghapus semua kesedihan yang ia timbulkan pada orang-orang yang terlibat? Pikiran tersebut tak kunjung henti, membuatnya gelisah dan sulit tidur. Konflik batin ini semakin terasa ketika ia melihat adik-adiknya bermain di halaman. Mereka tampak bahagia, tanpa beban, seolah tidak peduli dengan dunia luar. Namun, Kang Yana merasa terasing dari kebahagiaan mereka. Ia tidak bisa menikmati momen-momen sederhana itu tanpa teringat akan tindakan yang telah ia lakukan. Rasa bersalah menyelinap ke dalam hatinya, dan ia merasa seolah harta yang dimiliki bukanlah berkat, melainkan kutukan. Di tengah kebingungan itu, Kang Yana mulai menjauh dari teman-teman dan keluarganya. Ia merasa tidak layak untuk merayakan kebahagiaan di hadapan mereka. Rasa malu dan ketakutan menggerogoti jiwanya. Ia takut jika mereka mengetahui tentang pesugihan yang telah dilakukannya, dan bagaimana ia telah mengorbankan hal-hal berharga demi kekayaan. Sebuah jurang memisahkannya dari mereka, dan ia merasa semakin terasing. Suatu malam, Kang Yana menerima telepon dari salah satu temannya, yang mengajak untuk berkumpul. Ia merasa ragu, tetapi rasa kesepian mendorongnya untuk datang. Saat berkumpul, suasana hangat dan akrab mulai mengisi ruang. Namun, ketika teman-temannya mulai membahas kesuksesan dan impian, Kang Yana merasa terjebak. Ia tidak bisa berbagi kebahagiaan yang ia rasakan, karena ia tahu bahwa kebahagiaan itu dibangun di atas penderitaan orang lain. Melihat teman-temannya berbicara tentang masa depan, Kang Yana merasakan beban yang semakin berat. Ia ingin berteriak, mengungkapkan semua yang ada dalam hatinya, tetapi kata-kata itu terpendam. Rasa bersalah dan penyesalan membuatnya merasa tidak pantas untuk ikut merayakan. Ia lebih memilih untuk diam dan menyimpan semua perasaan itu dalam hati. Beberapa hari kemudian, Kang Yana mulai merasakan dampak dari keputusan yang diambilnya. Suatu malam, saat pulang dari berjualan, ia mendapati rumahnya dalam keadaan berantakan. Barang-barang berharga yang ia beli dengan hasil usaha lenyap tanpa jejak. Rasa panik menyelimuti hatinya, dan ia merasa seolah karma mulai menghampirinya. Dalam kepanikan itu, bayangan wajah-wajah yang ia korbankan kembali muncul, menuntut balasan atas tindakan yang telah dilakukannya. Kang Yana menyadari bahwa keputusannya untuk melakukan pesugihan tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga pada keluarganya. Ia mulai melihat tanda-tanda bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi. Ibu dan adik-adiknya mulai mengalami masalah kesehatan, dan Kang Yana merasa bersalah melihat mereka menderita. Ia tidak bisa lagi mengabaikan rasa penyesalan yang menggerogoti dirinya. Dalam kesendirian, Kang Yana berusaha mencari cara untuk memperbaiki semua ini. Ia mulai mencari informasi tentang cara menghapus dosa-dosa yang telah dilakukannya. Namun, semakin ia mencari, semakin ia tersesat dalam kegelapan. Rasanya tidak ada jalan keluar dari labirin yang ia ciptakan sendiri. Ia merasa terjebak antara dua pilihan, terus melanjutkan hidup dalam kebohongan atau mengakui kesalahan dan menghadapi konsekuensinya. Rasa penyesalan yang mendalam mulai mengubah cara pandangnya. Kang Yana menyadari bahwa kekayaan yang didapatkan tidak akan pernah bisa menggantikan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Ia ingin kembali ke kehidupan sebelum ritual pesugihan, tetapi ia tahu bahwa itu bukanlah pilihan yang mudah. Dalam perjalanan yang penuh liku-liku ini, Kang Yana harus menghadapi kenyataan pahit, bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan ia harus siap membayar harga yang harus dibayar. Kang Yana terbangun dengan perasaan gelisah yang semakin mengganggu. Rasa tidak nyaman seperti bayangan gelap yang selalu mengikuti langkahnya. Hari-hari belakangan ini, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, seolah karma dari pesugihan yang dilakukannya mulai menghampirinya. Setiap kali ia menatap cermin, ia melihat wajah yang asing, wajah yang penuh dengan penyesalan dan ketakutan. Malam sebelumnya, setelah merasakan kehilangan barang-barang berharga di rumahnya, Kang Yana mencoba untuk tetap tenang. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua itu hanya sementara dan mungkin bisa diatasi. Namun, saat ia melihat ibunya yang tampak lemah dan adiknya yang mulai demam,
semua harapan itu seolah sirna. Rasa bersalah mulai menyelimuti dirinya, membuatnya sulit untuk bernafas. Ia merasa seolah semua yang terjadi adalah akibat langsung dari keputusannya untuk melakukan pesugihan. Ketika Kang Yana melangkah keluar, aroma makanan yang disiapkan ibunya menyambutnya. Namun, rasa lapar seolah tertutup oleh rasa cemas yang menggerogoti. Ia melihat ibunya duduk di meja, wajahnya pucat dan tampak letih. Dalam hati, Kang Yana merasa tercekik oleh rasa bersalah yang mendalam. Ia tahu bahwa semua ini bisa jadi akibat dari tindakan egoisnya. Hari itu, Kang Yana memutuskan untuk berkunjung ke dokter. Ia ingin memastikan bahwa ibunya tidak mengalami masalah serius. Namun, saat berada di klinik, ia mendengar percakapan dua orang pasien yang duduk di sebelahnya. Mereka membicarakan seorang pria yang mengalami nasib buruk setelah terlibat dalam praktik pesugihan. Pria itu kehilangan segalanya, harta, kesehatan, dan bahkan keluarganya. Cerita itu seolah menamparkan wajah Kang Yana, mengingatkannya pada semua yang telah ia lakukan. Kang Yana pulang dengan hati yang berat. Ia merasa terjebak dalam jaring kesedihan yang semakin mengikatnya. Setiap langkah menuju rumah terasa berat, seolah ia membawa beban dunia di atas pundaknya. Ketika ia membuka pintu, suasana di dalam rumah semakin membuatnya tertekan. Ibunya terbaring di tempat tidur, dan adiknya masih tampak demam. Ia merasakan bahwa semua yang terjadi adalah balasan dari tindakan yang telah ia pilih. Malam itu, Kang Yana terbangun dari tidur dengan keringat dingin. Mimpinya dipenuhi dengan gambar-gambar menyeramkan, wajah-wajah orang yang ia korbankan dalam ritual pesugihan, wajah-wajah yang menuntut balasan dari tindakan yang telah ia lakukan. Dalam mimpi itu, mereka berteriak, meminta agar Kang Yana memperbaiki kesalahannya. Saat terbangun, ia terengah-engah, jantungnya berdegup kencang. Rasa ketakutan menyelimuti, dan ia merasa tidak ada jalan keluar dari semua ini. Setelah beberapa hari, kesehatan ibunya semakin menurun. Kang Yana tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan pahit yang dihadapinya. Ia mulai mencari cara untuk memperbaiki semua ini, tetapi setiap langkah yang diambilnya terasa sia-sia. Ia mengunjungi dukun yang sama, berharap untuk mendapatkan pencerahan dan solusi. Saat bertemu, dukun itu hanya menatapnya dengan ekspresi datar, seolah mengetahui bahwa Kang Yana sudah terjerat dalam konsekuensi dari pilihannya. Setiap tindakan ada balasannya, kata dukun itu pelan. Kekayaan tidak hanya membawa kebahagiaan. Ada harga yang harus dibayar. Kang Yana merasakan pernyataan itu menusuk hatinya. Ia tahu bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari keputusannya. Tidak ada yang bisa mengubah kenyataan bahwa ia telah mengorbankan hal-hal yang berharga demi kekayaan yang sementara. Dalam perjalanan pulang, ia merasa putus asa, seolah terperangkap dalam kegelapan yang tak berujung. Saat berada di rumah, Kang Yana mencoba berbicara dengan ibunya, tetapi ia hanya bisa menatap wajah pucatnya. Air mata tak tertahan mengalir di pipinya. Ia ingin memohon maaf, tetapi kata-kata itu seolah terjebak di tenggorokannya. Dalam hati, ia berdoa agar semua ini bisa segera berakhir. Ia ingin mengembalikan semua yang telah hilang, termasuk kebahagiaan keluarganya. Namun, saat malam tiba, Kang Yana kembali terbangun dengan mimpi buruk yang menghantuinya. Kali ini, ia melihat sosok-sosok yang ia korbankan, wajah-wajah yang penuh dengan kemarahan dan penyesalan. Mereka mengelilinginya, menuntut agar ia membayar harga dari tindakan yang telah diambil. Dalam kepanikan, ia terbangun, berteriak, dan merasakan ketakutan yang luar biasa. Kang Yana merasa seolah hidupnya telah menjadi sebuah siklus yang tak berujung, kekayaan yang diinginkan kini berubah menjadi kutukan. Dalam kegelapan malam, ia menyadari bahwa ia harus menghadapi konsekuensi dari pilihan yang telah diambilnya. Ia terjebak dalam labirin kegelapan yang diciptakannya sendiri, dan kini, ia harus berjuang untuk menemukan jalan keluar dari semua ini. Kang Yana terbangun di pagi yang mendung, merasa beban di dadanya semakin berat. Hari-hari terakhir dipenuhi dengan ketidakpastian dan ketakutan yang menggerogoti jiwanya. Kesehatan ibunya semakin memburuk,
dan adiknya juga tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Dalam keadaan putus asa, Kang Yana merasa seolah tidak ada lagi harapan, seolah semua kebahagiaan yang pernah ia miliki telah sirna. Satu malam, saat Kang Yana duduk di samping ranjang ibunya, ia mendengar bisikan lembut dari ibunya. "Kang, jangan biarkan hidupmu terjebak dalam kegelapan. Cari jalanmu sendiri." Kata-kata itu seperti pisau yang menikam hatinya. Ia tahu ibunya berbicara tentang keputusan yang telah ia ambil, dan betapa sakitnya melihat anaknya terjebak dalam dunia pesugihan yang kelam. Namun, Kang Yana merasa terjebak dalam lingkaran setan. Ia tidak bisa kembali ke kehidupan yang dulu, dan setiap usaha untuk memperbaiki keadaan tampak sia-sia. Dalam kebingungan, ia mengingat tentang dukun yang memberinya jalan menuju kekayaan. Dengan harapan terakhir, ia memutuskan untuk mengunjungi dukun itu sekali lagi, berharap menemukan solusi untuk mengakhiri penderitaan yang menimpa keluarganya. Setibanya di tempat dukun, Kang Yana disambut oleh suasana yang sama, misterius dan menakutkan. Dukun itu menatapnya tajam, seolah bisa membaca seluruh jiwa Kang Yana yang terperangkap dalam rasa bersalah. "Apa yang kau cari, Yana?" tanyanya dengan suara rendah. "Saya ingin mengembalikan semua yang telah hilang. Saya ingin keluarga saya sehat kembali. Apa yang harus saya lakukan?" Kang Yana menyatakan dengan suara penuh harapan. Dukun itu menghela napas panjang. "Setiap tindakan ada balasannya, dan tidak semua bisa diperbaiki. Kekayaan yang kau dapat tidak akan pernah kembali pada tempatnya tanpa pengorbanan yang lebih besar." Kata-kata itu membuat Kang Yana merinding. Ia merasa terjebak dalam pilihan yang tidak bisa ia pahami. "Apa yang harus saya korbankan? Apa lagi yang bisa saya berikan?" tanyanya putus asa. Dukun itu hanya menggelengkan kepala. "Kau harus mencari cara untuk menghapus semua yang kau lakukan. Mungkin melalui pengorbanan yang berbeda, tetapi ingat, tidak ada jaminan bahwa semua ini akan berhasil." Dengan hati yang hancur, Kang Yana meninggalkan tempat itu. Ia merasa seolah semua harapannya telah pupus. Dalam perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi dengan bayangan wajah ibunya yang lemah dan adiknya yang menderita. Ia tidak bisa lagi mengabaikan rasa bersalah yang menggerogoti hatinya. Malam itu, Kang Yana duduk di luar rumah, memandangi langit yang gelap. Suara-suara malam menambah kesunyian yang menyelimutinya. Dalam keheningan, ia mulai merenungkan semua yang telah terjadi. Ia teringat akan kebahagiaan yang pernah ia rasakan, saat hidup sederhana tanpa harus terjebak dalam dunia pesugihan. Rasa penyesalan menyelimuti hatinya, dan ia merasa bahwa semua yang ia lakukan tidak ada artinya jika harus membayar dengan kebahagiaan keluarganya. Kang Yana memutuskan untuk mencoba melakukan ritual terakhir untuk mengembalikan keadaan. Ia mengumpulkan semua barang yang pernah digunakan dalam ritual sebelumnya dan mencoba mengulanginya, berharap bisa membalikkan keadaan. Namun, saat ia melakukannya, rasa takut dan keraguan menyelimuti pikirannya. Di tengah ritual, Kang Yana merasakan sesuatu yang aneh. Suasana mulai berubah, dan ia merasa seolah ada yang mengamatinya dari kegelapan. Suara bisikan muncul lagi, kali ini lebih jelas. "Apa yang kau lakukan, Yana? Kamu tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi." Kang Yana terkejut dan merasa terjebak dalam kegelapan yang lebih dalam. Ia berusaha melanjutkan ritual, tetapi tanpa disadari, semuanya mulai berantakan. Lilin yang dinyalakan padam, dan semua barang di altar terjatuh. Dalam kepanikannya, Kang Yana merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Ia tidak bisa lagi mengendalikan situasi. Ketika ia kembali ke dalam rumah, ia mendapati ibunya terbaring lemah, dan adiknya tidak sadarkan diri. Rasa panik menyergapnya, dan ia berlari ke sisi mereka. Dengan air mata mengalir, ia merasakan hatinya hancur. Dalam momen itu, Kang Yana menyadari bahwa semua keputusan yang diambilnya telah membawa kesedihan yang tak terbayangkan bagi orang-orang yang dicintainya. Saat timbul harapan terakhir, Kang Yana berusaha untuk membawa mereka ke rumah sakit, tetapi semua terasa sia-sia. Dalam perjalanan, ibunya menghembuskan nafas terakhir di pelukannya. Rasa sakit yang mendalam menyelimuti Kang Yana,
seolah dunia runtuh di sekelilingnya. Ia merasa terjebak dalam penyesalan yang tak berujung. Di akhir cerita, Kang Yana duduk sendirian di ruangan kosong, dikelilingi oleh kenangan-kenangan indah yang kini berubah menjadi mimpi buruk. Ia merasakan kekosongan yang mendalam dan kesedihan yang tak terhapuskan. Rasa bersalah menyelimuti dirinya, dan ia menyadari bahwa semua yang dimilikinya tidak berarti tanpa orang-orang yang dicintainya. Kang Yana kini terjebak dalam kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Ia tahu bahwa jalan yang dipilihnya telah menghancurkan segalanya. Semua kekayaan yang didapatkan tidak ada artinya, dan ia harus menjalani sisa hidupnya dengan membawa beban yang tak terhapuskan, berharap bahwa suatu hari, ia bisa menemukan cara untuk mendamaikan jiwanya dengan semua yang telah terjadi.